Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsa Ginanjar dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai UAV atau Unmanned Aerial Vehicle yang meliputi penjelasan mekanisme kerja, komponen, kemudian pembahasan aerodinamika sehingga drone dapat dioperasikan dengan stabil dan juga aman. Nah, kita awali dari pengertian terlebih dahulu. Nah, menurut jurnal Teknik Elektro, pesawat tanpa awak atau UAV merupakan jenis pesawat terbang yang dikendalikan alat sistem kendali jarak jauh lewat gelombang radio. Nah, UAV ini merupakan sistem tanpa awak atau UNAM system, yaitu sistem berbasis elektromekanik yang dapat melakukan misi-misi yang terprogram dengan karakteristik sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri. Nah, rancangan drone ini menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya sendiri yang bisa digunakan kembali dan mampu membawa muatan baik senjata maupun muatan-muatan lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu untuk mekanisme drone itu sendiri, yaitu drone ini dilengkapi dengan satu set sayap untuk menghasilkan daya angkat dan gerak maju ke depan dan ke belakang. Nah, kemudian drone ini ada beberapa jenis mulai dari yang hanya membutuhkan satu set sayap hingga yang memiliki 4 atau lebih set sayap. Nah, drone ini juga dilengkapi salah satu jenis motor yang pada umumnya memakai motor listrik. Nah, untuk komponen drone ini, komponen yang penting yang pertama ada frame. Nah, frame ini merupakan bagian utama dari multi rotor yang berfungsi sebagai tempat meletakkan beberapa komponen elektronik. Kemudian yang kedua ada controller atau pengendali. Nah, pengendali ini fungsinya untuk mengontrol gerakan dari drone tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada flying control. Nah, flying control ini merupakan sebuah pengatur pada mekanisme yang berada pada multirotor untuk bergerak dan mengatur kecepatan. Yang selanjutnya ada GVS atau Global Position System, yaitu yang berfungsi untuk melacak posisi drone secara akurat. Nah, yang kemudian selanjutnya ada motor. Nah, motor ini sebagai penggerak yang digunakan pada multirotor yang dapat dipilih sesuai dengan kegunaan. Nah, selanjutnya ada kamera atau sensor yang digunakan untuk memantau area-area tertentu. Kemudian ada ESC atau Electronic Speed Control. Ini merupakan part sebagai penyalur arus dari baterai menuju motor yang digunakan pada drone ini. Kemudian selanjutnya ada propeller. Nah, propeller ini fungsinya yaitu sebagai transmisi putaran dari motor ini menjadi gaya angkat. Nah, untuk sistem otomasi pada drone ini diatur dengan pilot otomatis atau autopilot yang sudah diprogram sebelumnya. Nah, autopilot ini dilengkapi dengan sensor sebagai pembaca informasi dari lingkungan sekitarnya. Nah, sebagai contoh yaitu GPS digunakan untuk menentukan lokasi atau posisi drone tersebut. Kemudian selanjutnya ada sensor accelerometer yang digunakan untuk melacak gerakan drone. Kemudian ada sensor gyroscope digunakan untuk memantau arah dan kecepatan drone. Nah, autopilot ini juga dilengkapi dengan bantuan AI atau Artificial Intelligence untuk meningkatkan kemampuan drone mendeteksi dan menghindari halangan yang ada di sekitar lingkungan drone tersebut. Nah, kemudian sebenarnya ada pembahasan aerodinamik pada drone. Nah, aerodinamik pada drone ini berkaitan dengan prinsip dasar bagaimana drone ini bisa terbang. Nah, drone ini didesain agar dapat melakukan hambatan udara dengan menggunakan sayap dan digerakkan oleh motor. Nah, dalam merencanakan suatu pesawat ini, hal yang terpenting adalah membuat perkiraan awal untuk dasar karakteristik aerodinamis atau perencanaan drag and lift dari suatu pesawat. Nah, kemudian selanjutnya ada udara yang mengalir pada pesawat atau drone ini. Di badan drone ini harus dialihkan dari jalur aslinya. Hal tersebut menyebabkan akan terjadinya perubahan kecepatan pada udara. Nah,
aerodinamis ini berkaitan dengan prinsip Bernoulli yang menjelaskan bahwa dengan kecepatan udara yang stabil melalui set sayap atau baling-baling pada drone ini, maka tekanan udara di atas sayap ini akan lebih rendah daripada udara di bawah sayap, sehingga dengan sendirinya drone ini akan terbang. Nah, untuk prinsip aerodinamik pada drone ini meliputi yang pertama ada daya angkat pada drone. Nah, kecepatan udara yang dihasilkan akan menghasilkan daya angkat agar drone ini dapat bisa terbang. Kemudian selanjutnya ada drag atau hambatan. Nah, hambatan ini merupakan gaya yang bertentangan dengan gerakan drone. Nah, hambatan ini selalu ada ketika drone terbang. Nah, tetapi dapat diminimalisir dengan perancangan struktur yang tepat. Kemudian hasilnya ada kontrol atau pengendali. Pengendali drone ini meliputi gerakan drone sehingga daya angkat dan hambatan seimbang sehingga drone dapat terbang dengan stabil. Nah, kemudian gaya aerodinamika ini timbul karena adanya gesekan aliran udara dengan permukaan sayap yang menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan antara bagian bawah sayap dan bagian atas sayap. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk gaya-gaya aerodinamika pada sayap dapat digambarkan, gaya-gayanya dapat digambarkan seperti gambar seperti ini. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa L ini adalah gaya angkat, R ini adalah resultan, kemudian V ini ada free stream, kemudian W ini ada sudut serangnya. Sudut serangnya ini alpha, kemudian C ini chord line yang penghubung loading edge dan trailing edge. Nah, gambarnya bisa dilihat pada gambar gaya-gaya yang telah digambarkan ini. Nah, untuk yang pertama gaya angkat atau lift L ini adalah komponen dari resultan yang tegak lurus terhadap kecepatan free stream. Nah, untuk selanjutnya yaitu gaya hambat atau drag. Nah, ini adalah komponen dari resultan juga yang sejajar dengan kecepatan free stream. Nah, kemudian di bawahnya yaitu ada sudut serang atau angle of attack. Nah, ini didefinisikan sebagai sudut antara kecepatan free stream dan juga chordnya, penghubung dari loading edge ke trailing edge. Nah, gambarnya bisa dilihat pada gambar gaya-gaya yang terjadi. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk gaya-gaya aerodinamika pada UAV ini bekerja akan membuatnya bisa untuk terbang dan stabil saat dikendalikan oleh pilot. Nah, gaya tersebut dapat dihasilkan dari berbagai komponen UAV tersebut. Yang pertama yaitu ada gaya berat. Nah, gaya-gaya berat ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, rumus gaya berat ini dapat dilihat. Gaya berat dirumuskan dengan W sama dengan M kali G. Nah, gaya berat ini yaitu bentuk resisten atau perlawanan dari gaya angkat. Nah, gaya ini timbul akibat adanya suatu gaya tarik bumi atau gravitasi bumi. Nah, komponen ini biasanya dibawa oleh UAV itu sendiri yang meliputi baterai, kemudian ada motor servo, motor listrik, receiver, kemudian ada electronic speed control, kemudian struktur UAV-nya itu sendiri. Nah, dirumuskan dengan W sama dengan M kali G. W-nya itu adalah weight atau berat, yang satuannya adalah kilogram, massa per kilogram M per S kuadrat. Nah, kemudian yang selanjutnya ada massa. Massa ini disimbolkan dengan satuan kilogram. Nah, kemudian ada gravitasi. Percepatan gravitasi ini disimbolkan dengan
meter per second kuadrat. Kemudian selanjutnya ada gaya dorong. Nah, gaya dorong ini untuk menanggulangi dari adanya gaya hambat ini. Nah, kemudian suatu komponen ini menghasilkan gaya dorong adalah motor listrik DC. Motor listrik ini akan dipasang pada sebuah propeller agar udara bisa dihisap dan dihembuskan ke belakang untuk mendapatkan gaya dorong yang optimal. Nah, sebagai contohnya untuk UAV multirotor atau sering kita tahu yaitu quadcopter, motor listriknya terpasang secara vertikal dengan ditambahkan propeller pada motor listrik tersebut. Maka dengan begitu gaya dorongnya akan menyembur ke bawah dan juga gaya dorong tersebut akan sekaligus menjadi gaya angkat dari UAV tersebut. Nah, gaya dorong ini bisa didapatkan melalui persamaan yang telah ditulis. Nah, untuk gaya dorong ini persamaannya yaitu F sama dengan gaya dorong F sama dengan MA dalam kurung VJ dikurangi VO. Nah, untuk MA-nya sendiri yaitu massa aliran udara, satuannya kilogram per second, kemudian VJ kecepatan aliran udara keluar dari nozzle, kemudian untuk VO-nya yaitu kecepatan aliran udara masuk dengan satuan meter per second. Kemudian yang selanjutnya ada gaya angkat. Nah, gaya angkat ini yaitu prinsipnya sama seperti pesawat, yaitu akan menentang atau melawan gaya beratnya dengan sebuah sayap atau baling-baling. Nah, perlawanan terhadap gaya berat ini disebut dengan gaya angkat atau lift. Nah, lift ini bisa ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Nah, untuk gaya angkat ini bisa ditulis dengan persamaan berikut. L sama dengan setengah rho dikali pi pangkat 2 S kali C L. Nah, untuk keterangan sendiri yaitu L dengan satuan Newton adalah lift atau gaya angkat, kemudian rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, kemudian V adalah kecepatan aliran udara satuan meter per second, kemudian S ada luas areal dari sayapnya itu sendiri, kemudian CL ada koefisien lift. Nah, kemudian untuk kesimpulan yang dapat diambil yaitu dalam perancangan drone ini sendiri yaitu aerodinamika dalam desain drone ini sangat penting, yaitu untuk menjamin kestabilan drone pada saat terbang dan keamanan pada saat drone ini dioperasikan. Oleh karena itu untuk yang melakukan atau yang tertarik dengan perancangan drone ini penting untuk mengetahui mekanisme pada kerja drone ini dan juga prinsip aerodinamika yang dipakai dalam drone tersebut. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai UAV. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.